Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari Program Studi Informatika NIM 220401010141 kelas IF 501. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Data Mining, di mana pada bagian nomor 1 itu ditugaskan untuk membuat sebuah makalah. Makalah yang saya buat itu berjudul Implementasi Data Mining dalam Retail dan Perdagangan. Makalah ini membahas tentang penerapan data mining dalam industri retail dan perdagangan di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat berkat kemajuan teknologi digital. Perusahaan retail kini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan wawasan mendalam tentang perilaku konsumen. Data mining itu juga menjadi salah satu solusi relevan. Mengapa? Karena kemampuannya dalam menganalisis data besar dan menemukan pola-pola tersembunyi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Dengan mengidentifikasi pola yang tidak tampak, data mining dapat membantu perusahaan retail mengoptimalkan berbagai aspek bisnis seperti pengelolaan stok, strategi pemasaran, dan personalisasi pengalaman pelanggan. Latar belakang dan tujuan dari penelitian. Industri retail dan perdagangan di Indonesia berkembang pesat berkat teknologi digital. Perusahaan retail itu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mendapatkan wawasan tentang perilaku konsumen. Data mining juga menjadi solusi relevan karena kemampuannya menganalisis data besar dan menemukan pola-pola tersembunyi. Tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk memahami konsep data mining dan metode script dam, menjelaskan penerapan prediksi dalam industri retail, dan mengkaji manfaat data mining dalam meningkatkan efisiensi bisnis retail. Rumusan masalahnya adalah bagaimana menerapkan metode CRISP-DM dalam meningkatkan prediksi tren pasar dan perilaku pelanggan di industri retail. Uh, Mungkin nanti kita juga akan membahas konsep dari data mining, lalu metode CRISP-DM, dan efisiensi bisnis. Kita masuk ke data mining dan metode CRISP-DM. Data mining adalah proses analisis data besar untuk menemukan pola atau informasi yang bermanfaat. Teknik ini memanfaatkan berbagai metode, termasuk statistik, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengidentifikasi hubungan tersembunyi dalam data. Beberapa langkah penting meliputi pengumpulan data, lalu ada pra-pemrosesan, ada permodelan, evaluasi, dan implementasi. Lalu, CRISP-DM adalah metodologi standar industri yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama ada business understanding. Yang kedua ada data understanding. Ketiga ada data preparation. Yang keempat itu ada modeling. Yang kelima evaluasi. Dan yang keenam adalah deployment. Pada semua tahap ini memiliki peranan penting dalam memastikan keberhasilan proyek data mining. Lalu, prediksi dalam retail. Prediksi dalam data mining itu digunakan untuk berbagai tujuan dalam sektor retail, termasuk memprediksi tren pembelian pelanggan, dan juga lalu menganalisis tingkat permintaan produk dan menentukan strategi harga dan juga stok barang. Dengan menganalisis data stories pembelian pelanggan, retail dapat mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin terjadi di masa depan. Data mining itu membantu dalam memperkirakan permintaan produk berdasarkan faktor-faktor seperti musim, tren pasar, dan perilaku pelanggan. Informasi ini penting untuk manajemen inventaris dan yang efektif. Dengan memanfaatkan prediksi dari data mining, retailer dapat menetapkan harga yang optimal
dan memastikan ketersediaan stok yang cukup. Tujuan dari prediksi ini antara lain itu adalah tren pembelian, ya, di mana menganalisis data historis untuk mengidentifikasi pola pembelian. Lalu ada tingkat permintaannya, memperkirakan permintaan produk berdasarkan berbagai faktor. Lalu ada strategi harga, di mana sini menetapkan harga optimal yang mengelola stok barang. Lalu studi kasusnya, dari implementasi prediksi pada retail Amazon, itu Amazon itu menggunakan data mining untuk beberapa tujuan utama dalam operasional retail mereka, termasuk memprediksi barang yang akan laris di musim-musim tertentu, menawarkan rekomendasi produk kepada pelanggan, dan mengoptimalkan persediaan gudang. Amazon juga itu menganalisis data historis penjualan untuk memprediksi produk apa yang akan laris di musim tertentu. Amazon itu menggunakan collaborative filtering untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan kepada si pelanggan berdasarkan riwayat pembelian mereka dan pola pembelian pelanggan lain yang serupa. Amazon juga itu menggunakan sistem prediktif untuk memprediksi permintaan barang dan pengelolaan persediaan gudang agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Tujuan utama dari Amazon itu menggunakan data mining ini, yang pertama adalah memprediksi barang yang laris, di mana nanti menganalisis data historis penjualan untuk memprediksi produk yang akan laris di musim-musim tertentu. Lalu tujuannya yang kedua itu ada rekomendasi produknya dengan menggunakan collaborative filtering untuk meningkatkan rekomendasi produk yang lebih relevan. Dan yang ketiga itu optimalisasi atau optimasi persediaan, di mana menggunakan sistem prediktif untuk mengelola persediaan gudang. Oke, kita masuk ke implementasi metode Cribsdam, ya. Implementasi metode Cribsdam itu melibatkan beberapa tahap, dimulai dengan business understanding, di mana tujuan bisnis adalah meningkatkan prediksi produk yang akan populer di masa mendatang. Selanjutnya, data understanding melibatkan penggunaan data transaksi pelanggan yang mencakup informasi penting seperti transaksi pelanggan, kategori produk, dan waktu pembelian. Data preparation itu melibatkan pembersihan data dan menghapus duplikasi, menangani data yang hilang, dan juga menstandarkan format data, serta menambahkan kolom total price. Pada modeling, itu melibatkan penggunaan model regresi linear dan juga random forest untuk memprediksi total price. Dan untuk evaluasi, itu mengukur kinerja model dengan menggunakan RSEM, RMSE, dan MIA. Yang terakhir itu ada deployment, itu melibatkan implementasi model dalam sistem nyata. Bisa kita lihat ya di sini tadi ada 6 tahapan, ada business understanding, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan prediksi produk yang akan populer. Lalu ada data understanding, ya, di mana nanti kita menggunakan datanya untuk transaksi pelanggan yang mencakup informasi-informasi penting. Lalu ada data preparation. Di sini kita membersihkan data dengan menghapus duplikasi dan menangani data-data yang hilang. Lalu ada modeling, ya. Pada tahap modeling ini itu membangun model regresi linear dan random forest. Lalu ada evaluation. Pada tahap ini itu menggunakan RMSE atau MIA untuk mengevaluasi model. Dan yang terakhir itu ada deployment, mengintegrasikan model untuk prediksi penjualannya. Oke, di sini saya akan memperlihatkan
data yang sudah saya siapkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini data dari Amazon mulai dari tahun 2010 sampai 2011. Di sini kita bisa lihat ya, sampai 2011. Dan untuk codingannya kurang lebih untuk melakukan metode CRISPR ini sudah saya buat. Di sini kode codingan yang saya buat menggunakan Python, di mana pada bagian ini itu adalah data understanding-nya nanti untuk memuat dan juga melihat si data tersebut. Lalu pada bagian ini itu kita masuk ke data preparation-nya. Data preparation ini nanti untuk mempersiapkan data nantinya ya. Untuk mempersiapkan data, memilah, menghapus, membersihkan data tersebut. Masuk setelah dari data preparation, kita masuk ke tahap modeling ya. Pada bagian modeling, nah di sini ini masih masuk dalam mempersiapkan data yang akan kita modelkan. Apa kita gunakan untuk model. Nah, di sini pada bagian ini kita melakukan data yang akan kita ubah menjadi model. Nanti akan kita gunakan, kita modeling. Lalu pada tahap ini itu masuk ke evaluation, di mana kita menampilkan si evaluasinya itu. Dan yang terakhir adalah deployment-nya. Nah, di sini di deployment itu kita akan mengintegrasikan data tersebut nantinya pada data yang tadi sudah kita siapkan. Kurang lebih sih seperti itu. Baik, kesimpulan dan juga saran. Penerapan data mining dengan metode CRISPR dalam industri retail dapat meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi prediksi tren pasar. Dengan menggunakan model regresi linear dan random forest, perusahaan itu dapat memprediksi produk yang nantinya akan laris, lalu mengelola stok dengan baik, serta menawarkan rekomendasi produk yang lebih relevan kepada si pelanggan. Perusahaan retail yang belum mengimplementasikan data mining sebaiknya segera memanfaatkan metode CRISPR. Mengapa? Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kalau tidak menggunakan ya pasti bakal ketinggalan sekali. Disarankan juga untuk mengembangkan model-model dengan data yang lebih banyak dan kompleks agar prediksi lebih akurat. Mungkin perusahaan juga harus terus berinovasi dengan teknologi canggih seperti AI dan machine learning. Ya, sarannya juga bisa memperluas penerapan dengan memanfaatkan metode CRISPR untuk meningkatkan efisiensi daya saing, lalu menyempurnakan model ya dengan mengembangkan model dengan data yang lebih banyak dan kompleks agar dapat prediksinya lebih akurat. Dan yang ketiga itu mungkin ada sarannya memanfaatkan teknologi baru dengan terus berinovasi ya yang tadi sudah sampaikan, menggunakan AI ataupun machine learning lainnya. Oke, baik. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang tugas dari mata kuliah data mining. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Aprianto dari kelas IF 501 Program Studi Informatika, pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.